Yang terhormat Pak Abimanyu selaku Detaser kita yang dengan setia membimbing. Yang terhormat Pak Khairul Nifat selaku Ketua LTPM, Bapak Ibu peserta Detaser hari pagi ini. Untuk hari ini sesi kita adalah coaching proposal penelitian. Insya Allah nanti ada 2 proposal penelitian. Yang pertama proposal dari Bapak Khairul Nifat, yang kedua dari Ibu Nurul Fitria. Jika memungkinkan, mungkin 2, kalau tidak memungkinkan mungkin 1 dulu, enggak apa-apa, seperti itu. Jadi nanti dilihat kondisional waktunya, seperti itu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Abi dan Pak Ibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Nah, hari ini karena kemarin yang masuk proposalnya Pak Khairul, saya coba ya untuk membaca proposalnya yang cukup baik sudah ya. Clearly stated, tapi memang ya masih ada kekurangannya ya. Ya, tugas saya itu kan mencari kekurangan ya dan menunjukkan kelebihan. Oke, saya coba untuk share screen ya. Ini apa judulnya? Optimasi metode ekstraksi ya untuk meningkatkan aktivitas oksidan. Jangan langsung serta ya Mas Khairul, wong dannya aja belum kok. Wong dannya belum kok langsung serta ya. Jadi ada 2 ya. Jadi bagaimana ekstraksi ini berhasil meningkatkan aktivitas oksidan gitu. Yang kedua, bagaimana ekstraksi ini meningkatkan kadar fenolik dan flavonoid total ya dari kulit markisa ungu dan kuning menggunakan ekstraksi metanol, betul? Betul, Prof. Ya. Pakai pelarut metanol, gitu. Nah, itu metanolnya belum kelihatan, gitu. Oh, oke. Ya di judul kan nggak tampak ya. Betul. Oke ya, oke lah nanti judul ya. Dari apa ringkasannya, sebetulnya ringkasannya sudah apa namanya menggambarkan banyak hal ya. Cuman di sini itu ujuk-ujuk ya, konsentrasi pelarut metanol, suhu dan seterusnya. Bentar, ini udah benar ya. Jadi dia Pak Khairul sudah mengatakan bahwa potensi kalau menggunakan ekstrak metanol itu potensi antioksidannya lebih tinggi ya. Itu nggih. Tapi kalau kadar flavonoid totalnya sama satunya tadi gimana? Kalau menggunakan metanol? Belum ada ya? Belum, Prof. Nah, ini kan baru antioksidannya doang. Ya. Jadi pengantarnya udah cukup baik ya. Nah, lalu tujuannya nah tadi walau dua-duanya belum muncul kok ya. Di sini tiba-tiba ada untuk kadar fenolik dan flavonoid ya. Sebetulnya ini menentukan konsentrasi tujuannya atau memodifikasi prosedur. Sebetulnya Prof, optimasi metode ekstraksi agar potensi antioksidan dan itunya itu maksimal gitu, Prof. Betul. Metode yang dipakai yang mau dibandingkan 3 nggih. DPPH, ABTS dan FRAP. Pertama betul nggih, untuk potensi antioksidan nggih pakai 3 metode kita. Itu kan. Nah, lalu untuk kadar fenolik dan flavonoid ada sendiri. Hanya ya masing-masing satu saja. Kita mensitasi dari satu penelitian. Ya, metode itu kan sudah ada ya.
Sudah ada, sudah ada. Nah, ya. Metode ini selama ini menggunakan apa? Etanol, atau dua-duanya dipakai? Dua-duanya dipakai sih, Bro. Oh, Sudah dua-duanya dipakai. Iya, Oke. sudah dipakai. Kalau kita hanya optimasi ya. Ya. Kalau teman-teman kimia memang bilangnya optimasi ya. Tapi sebetulnya boleh ya. Kalau kadar metanol ya, konsentrasi metanol berubah, suhu ekstraksinya berubah, waktu ekstraksinya berubah, itu sebetulnya kan modifikasi prosedur ya. Oke. Ya kan? Hanya kalau bahasa lainnya itu optimasi ya. Teman-teman saya yang MIPA umumnya bilangnya optimasi memang. Kalau tempat saya bilangnya modifikasi prosedur. Ya, jadi hingga kalau modifikasi prosedur kita bisa bilang novelty. Novelty-nya apa? Ya metode dengan konsentrasi pelarut metanol, suhu dan waktu ekstraksi yang tertentu khusus untuk kulit buah markisa, ungu dan apa tadi, ya kan? Kuning. Ya, dan kuning, ya kan? Nggak dipakai untuk yang lain, hanya untuk, nah itu kan suatu novelty. Iya kan? Itu sebuah novelty sesungguhnya. Oke ya. Terus oke ya, tuh tahapan metodenya sudah dinyatakan. Lalu luaran. Ya luarannya segitu banyak sehingga bisa menghasilkan 2 artikel internasional, lalu dua proceeding, ya kan? Itu kan tahun pertama ada 1 artikel, 1 proceeding. Tahun kedua 1 artikel, 1 proceeding plus buku. Memang dari satu kegiatan penelitian ini bisa menghasilkan. Jadi artikel yang pertama mau terbit tentang apa, Mas? Rencananya? Lebih ke potensi antioksidan, Pak. Oh, yang pertama antioksidannya saja. Yang tahun kedua tentang, nah itu harus disebut. Ya, luaran tahun pertama adalah artikel mengenai potensi antioksidan. Sehingga kalau si reviewer tuh membaca kan nggak perlu tanya-tanya kayak saya gini. Iya kan? Loh, kalau sudah jelas, yes, ya kalau saya jadi reviewer, keluar Mas, udah nggak usah masuk. Ada apa? Udah jelas, ngapain ditanya lagi? Nah kan gitu ya. Ya, jadi saran saya dinyatakan aja. Pertama, potensi antioksidan, kedua kadar flavonoid total dan fenolik, misalnya kan gitu, Ge. Nah, yang belum itu di sini implikasinya apa, Mas? Kalau penelitian ini berhasil, apa lalu? Apa misalnya nanti ada dunia industri yang mau memanfaatkan? Apa hanya untuk sekedar memuaskan batinnya Mas Koirul aja? Iya kan? Kan itu sebetulnya implikasi. Jadi nanti hilirisasinya jelas. Apakah ini nanti dipatenkan, lalu dijual ke dunia industri, supaya dunia industri bisa memanfaatkan hasil ekstraksi ini. Karena kan markisa ini kan terbuang sia-sia ya di seluruh republik ini. Betul nggak? Betul, oke. Nah iya. Nah terus mau diapakan hasil penelitian ini? Kan tentunya gitu ya. Kayak kemarin yang saya ceritakan, teman saya berhasil mengekstrak dan menentukan struktur bangun warna kuning yang dihasilkan oleh ektomycorrhiza. Lalu dijual patennya ke pabrik cat. Jadi hilirisasinya jelas kemana. Nah ini juga implikasinya apa? Penelitian saya kemarin implikasinya adalah terbentuk masyarakat yang sadar dan mampu melakukan sehat mandiri ya, berbasis artemisia untuk mengatasi penyakit malaria. Nah sekarang apa ini ya? Jadi tolong nanti Pak Adi, jadi sesuai di roadmap, saya tidak tahu nanti roadmap itu betul apa tidak, bahwa ini kan masih penelitian dasar Pak Abi, 1-3 begitu kami menyebutnya. Kemudian jika memang benar-benar ini mempunyai potensi
antioksidan dan kadar fenolik flavonoid totalnya tinggi begitu, maka nanti ada penelitian terapan itu terkait langsung ini mungkin pertama kita coba ke pembuatan teh Pak Abi. Terus Pembuatan mungkin teh, nanti juga pembuatan teh Pak Abi. teh Dari kulit markisa yang selama ini orang belum memaksimalkan sehingga sisa ya. Karena kemarin ada referensi Pak Abi, ternyata dari buah markisa itu baru 49% yang dimanfaatkan. 51% termasuk kulitnya itu belum dimanfaatkan sehingga untuk memaksimalkan limbah buah markisa itu kita mencoba untuk membuat teh begitu Pak Abi. Tapi Nah, kita itu teliti dulu implikasinya. bagaimana. Ya itu Oh. implikasinya. Ya. Siap. Ya, jadi implikasinya itu adalah dengan ditemukannya metode ini, maka pemanfaat kulit markisa akan dapat dimanfaatkan atau untuk tahap penelitian berikutnya, yaitu pemanfaatan kulit markisa sebagai teh. Ya, tehnya itu untuk obat, gitu. Rencana masih teh yang berantioksidan tinggi gitu Pak. Tapi nanti ke depannya kita juga uji untuk anti yang lain, misalnya anti kolesterol, anti diabetes dan lain sebagainya gitu Pak. Ya itu disebut lebih baik sehingga untuk dasar-dasar penelitian berikutnya yang mengenai apa, sehingga reviewer itu nanti ketika membaca ini dia bisa membayang, oh ini nanti bisa dilanjutkan untuk penelitian berikutnya, nggak akan berhenti sampai di situ. Jadi harus ada pancingan. ya harus ada pancingan. Dan ini penelitian ini kan 2 tahun toh. 2 tahun, ya. Penelitian dilaksanakan selama 2 tahun untuk mendapatkan ini. Implikasinya nanti akan bagaimana. Nah, itu. Ke depan, maksudnya dalam jangka panjang, penelitian ini akan apa? Di ujung sana besok. Ya, apa menghasilkan senyawa obat yang bisa dihilirisasikan melalui dunia industri. Nah, gitu. Jadi reviewer itu akan menilai Mas Korul ini punya wawasan yang jangka panjang. Jadi nggak akan terhenti di sini. Gitu. Ya, itu di ringkasan. Nah, lalu ya ini hanya sekedar tipologi aja ya, penulisan aja. Tapi ada satu masalah ya. Kenapa Mas Korul itu memilih metanol dibanding dengan etanol? Kalau nggak salah tadi di depan udah bilang ya, nah ini loh, bahwa kalau potensi antioksidan ekstrak metanol itu lebih tinggi daripada ekstrak etanol dan air. Iya toh? Di depan kan ini sudah bilang ya, kenapa kok pakai metanol. Nah, kalau saya tadi baca ya, metanol versus etanol ya, sebagai pengekstrak, itu banyak yang bilang metanol itu bahaya ya Mas. Apalagi kalau untuk siapan yang mau dikonsumsi manusia dan hewan. Ya. Mungkin apunten Pak Abi. Ini terkait. Jadi ini tidak tahu cara berpikir kami ini betul apa kurang betul, Jadi sebetulnya kita ingin melihat saja apakah seberapa potensi antioksidan dari kulit markisa ini Pak Abi dengan menggunakan metanol. Nanti pada aplikasinya Pak Abi, pada penerapannya itu tetap kita menggunakan pelarut yang memang aman. Begitu. Wah, ngapain gitu? Itu gimana Pak Abi? Kalau memang gitu, akhirnya kembali pakai etanol, lo ngapain meneliti metanol gitu? Kalau BRIN itu konsepnya adalah harus ada hilirisasi, Mas, bukan research for research, ya beda konsepnya. Ini saya tadi baca, ini non sewu di layar kelihatan ya, gini. Kelihatan Pak Abi. Nah itu ya. Ini ada diskusi tentang what are the benefit of using methanol versus ethanol for ginger extraction ya. Jadi ini untuk ekstrak jahe ya.
Itu di bawah itu saya baca metanol misalnya bagus, dia tidak menghisap air seperti etanol, ya, asal tidak ditujukan untuk sistem biologi, ya. Metanol tidak lebih baik dari etanol, ya. Etanol. Ya, terus di bawahnya dibilang metanol itu the best alcoholic solvent dibanding yang lain, ya. Ini memang akan dihasilkan lebih banyak kalau pakai ekstrak menggunakan metanol. Tapi ini si Candidas bilang metanol is non-toxic substance, ya, senyawa beracun, ya. Ya, memang benar, ya, bahwa dia lebih baik dibanding etanol karena ini mampu mengevaporasi tapi tidak sampai 100%, ya. Nah, terus ada lagi dan seterusnya, ya. Nah, tapi dia bilang but safety care should be fully considered due to its toxicity. Nah, ya karena, nah ini kan saya loh. Nah, misalnya begini. Jadi kalau asumsinya Mas Koirul bisa saya patahkan begini, terus jawabannya tadi batal sudah riset, ya. Iya kan? Iya kan? Nah, ternyata penuh bahaya menggunakan metanol. Jadi kan harus ada alasan yang kuat, ya, mengapa pakai metanol. Apa harganya lebih murah, mudah diperoleh dibanding etanol. Kemudian tapi, nah tadi ini bahaya loh, metanol bisa membuat rusaknya retina. Ya, metanol hidroksid itu MeOH itu berbahaya untuk mata. Ini saya baca ini diskusinya ini, ya panjang lebar sehingga loh, wah bahaya ini. Jadi Pak Abi, kebetulan ini juga sedang dilakukan uji pendahuluan Pak Abi oleh mahasiswa. Kalau memang nanti mungkin saya harus berpikir juga kalau memang ini berbahaya, ya mungkin tidak pakai metanol, ya Pak Abi. Nah, sebetulnya kalau di kimia Pak Abi, kita udah biasa pakai kloroform, pakai heksana, pakai diklorometan. Tetapi ya kalau memang perhitungannya keamanan, seperti memang kita lebih prefer ke etanol begitu Pak. Iya, saya paham, Wong di bidang ilmu saya itu juga ada kok ekstraksi dengan senyawa-senyawa organik. Kloroform kami pakai, Mas, kalau untuk analisis biologi tanah kami menggunakan ekstrak kloroform untuk mematikan aktivitas mikroorganisme, iya kan? Kami pakai di ilmu tanah. Tapi tadi loh, bukan maksud saya itu begini, ya. Kita kalau mengajukan sesuatu terus ditangkis oleh orang lain, nah gitu loh. Nah, kita kan harus bisa meyakinkan bahwa nggak masalah metanol itu begini, ya. Kan begitu, ya. Atau upaya untuk mengatasi bahayanya itu bagaimana, ya. Ini kan jelas nih, ya. If we comparing the ability of methanol versus ethanol to cause blindness, then methanol is way more dangerous. Loh itu. Ya. Kemudian dia dimetabolis menjadi formaldehid dan menjadi asam format. Nah, formaldehid itu toksin yang akut terus-menerus kan. Ya, merusak retina. Nah, ya maksud saya gimana ngatasinya? Emangnya cari metanol lebih gampang dari etanol? Lebih murah Pak Abi. Kalau yang dari tebu, ya? Analytical grade, ya. Ini yang analytical grade Pak Abi, yang pure nih, ya. Yang pure lebih murah ternyata metanol daripada etanol. Tapi untuk teknisnya Pak Abi yang 96% etanol jauh lebih murah, paling 1 liter 20.000 Pak Abi. Nah, kalau ada yang ngomong gitu, etanol lebih murah. Ngapain sampai pakai metanol yang bahaya, lebih mahal? Untuk kepentingan penelitian biasanya kan harus yang murni Pak Abi, yang pure. Oh iya, PA ya. Tapi nggak selalu loh. Oke, nggak masalah. Harus yang murni, ya. Kalau yang PA lebih murah, ya. Tapi bahayanya tadi gimana ngatasinya? Kalau ditanya gitu, jawabnya gimana? Ya tadi itu Pak Abi, kami ingin melihat
potensinya dulu begitu, tapi nanti untuk prakteknya itu kembali. Tapi ya itu apa? Kadang ya itu Pak Abi, antara riset dasar kami di kimia itu kadang fokus mencari apa senyawa aktif begitu, tapi ujung-ujungnya nanti ketika diaplikasikan tetap pelarut yang digunakan misalnya juga etanol begitu, yang safe begitu. Kadang masih jujur secara pribadi saya juga masih bingung nih Pak Abi. Makanya ketika antara penelitian dasar sama terapan itu kayak kurang nyambung gitu. Menurut saya. Kalau memang begitu, Iya. kalau memang begitu, kenapa kita nggak pakai etanol aja? Toh Iya, ekstraksi itu untuk kulit buah markisa belum pernah dilakukan orang. Apa salahnya? Iya, betul, betul. Yang kita kita ungkap di tinjauan pustaka adalah keunggulan etanol. Iya. Gitu. Tapi sekali lagi itu keputusan di tangan Mas Koirul ya. Saya hanya tadi menunjukkan kalau ditangkis oleh reviewernya kebetulan seperti saya dan membaca yang begini, ya bisa membalas ganti kan gitu. Ya, itu seperti yang saya ceritakan kemarin. Istri saya waktu presentasi dilabrak sama reviewer. Bu Bertam ini kan penelitiannya tanah tambang. Kenapa tiba-tiba pakai ini? Yang saya harapkan itu ibu melanjutkan terus penelitian tanah tambang gitu. Dijawab oleh istri saya, loh, saya itu tanah tambang bukan subjek, tapi objek. Subjek saya adalah mikroba. Nah, begitu. Terus, oh gitu. Ya sudah kalau begitu, dikasih lagi. Subjek saya adalah mikroba, objeknya adalah tanah-tanah bermasalah. Termasuk tanah tambang, tanah pesisir, tanah tergenang air terus-menerus. Nah, begitu. Ya, jadi nangkisnya ada. Itu loh maksud saya. Jadi ini kenapa tadi saya juga minta Mas Koirul saya dulukan, karena saya tadi ini saya baca ya, wah, semua protes soal metanol. Kecuali sekali lagi Mas Koirul di dalam metode ini menambahkan tahap-tahap sehingga metanol itu tidak beracun secara metabolis atau secara fisik. Mungkin enggak, kalau enggak mungkin lebih baik pakai etanol saja. Tapi toh juga konsentrasi etanolnya harus ditentukan, betul kan? Betul, oke. Nah, suhunya harus ditentukan. Lama ekstraksinya harus ditentukan. Nah, sekarang kalau tadi dengan ekstrak metanol itu antioksidannya tinggi, apakah hasil ekstraksi dengan metanol itu tidak membahayakan kalau dikonsumsi oleh manusia dan hewan? Di dalam ini Pak Abi, proses ekstraksi itu kan ada proses pemekatan Pak Abi ya. Ya. Jadi nanti ya memang harus dijamin benar-benar pelarut metanol itu sudah tidak ada begitu Pak Abi di ekstrak yang kita dapatkan begitu Pak Abi. Ya, betul. Mungkin dengan cara penggunaan nitrogen, gas nitrogen dan sebagainya. Ya. Saya juga membaca salah satu artikel mengatakan bahwa metanol itu lebih mudah dievaporatif ya. Iya, betul. Diuapkan dibandingkan etanol. Ya, tapi bukan berarti juga 100% tadi bilang tuh. Tidak bisa 100%. Artinya kan sama itu, ya podo ya, etanol juga tetap tersisa. Metanol juga memang lebih mudah. Barangkali kalau evaporasinya katakanlah pada 100 derajat, kalau etanol harus 120 derajat Celcius. Misal ya, saya nggak paham ya berapa suhunya. Nah, jadi harus kita tutup, Mas Koirul, kelemahan-kelemahan kita, kelemahan-kelemahan dalam prosedur. Ya, jangan sampai jadi tuntutan nanti. Tapi kalau banyak peneliti, ya saya baca itu di tulisannya ini kan ya. Oh, ini pelarut etanol ya, sudah banyak ini ya. Nah, ini ya. Betul. Ya. Nah, ini yang menurut saya so what kalau memang sudah banyak, tapi sudah banyak mestinya ya Mas ya,
uji aktivitas. Oh, ini sudah banyak kulit buah markisa ungu ya. Betul Pak Abi. Yang ungu. Ini kulit buah markisa ungu yang diteliti oleh betul. 17, 13, 18 itu. Nah, yang belum yang markisa kuning berarti. Iya, yang kuning masih jarang Pak Abi. Nah, Begitu. jadi mestinya udah banyak dilakukan oleh ini, namun pada markisa kulit kuning ya belum banyak diteliti. Sehingga apakah konsentrasi metanol, suhu, lama ekstraksi yang untuk markisa kulit ungu itu sama atau berbeda dengan yang kulit kuning. Ya, artinya yang markisa ungu ini dijadikan standar sebagai pembanding, ya, sebagai pembanding kan karena sudah banyak diteliti toh. Kadarnya sudah diketahui, betul. Betul Pak. Waktunya udah diketahui ini, tapi persoalannya adalah kalau itu diduga berbeda, mengapa perbedaan itu terjadi? Apakah ada perbedaan dalam struktur kimia dari kulit buah ungu dengan kulit buah kuning? Dalam pustaka. Itu yang belum diketahui juga. Belum. Nah, yaitu. Ya, jadi di situ itu juga novelty, sama-sama pakai etanol, Mas. Ya, sama-sama pakai etanol. Tapi yang kuning ini, apalagi gini, yang kuning tuh hanya ada di Indonesia. Bener nggak? Kalau yang ungu ada di seluruh dunia, misalnya. Ya, misal ya. Kira-kira yang kuning itu ada nggak di tempat lain? Sehingga ini kok banyak banget kalau kulit ungu ya. Lebih bagus kalau gini milih pustaka itu ya. Sudah diteliti di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Jepang, misalnya gitu. Masing-masing penulisnya. Ya, ada penulisnya. Tapi yang kuning belum. Karena yang kuning itu hanya ada di Indonesia. Misalnya ya. Misalnya begitu. Atau hanya dijumpai di kawasan Asia Tenggara misalnya. Ya, dicoba dieksplor sehingga benar kalau kita meneliti dua buah ini, ungu sama kuning. Nah, terus ini di pendahuluan ini ya. Ini belum ada ini. Apa? Oh enggak, ini tadi metanol ya. Mengapa metode ini 3 ini yang dipilih? Di tinjauan pustaka ada. Di tinjauan pustaka ada. Tapi di pendahuluan tidak. Tiba-tiba karena gini, tiba-tiba rumusan masalahnya muncul ini. Dari mana ini? Iya kan? Ujuk-ujuk jadi masalah loh. Padahal sebelumnya nggak disebut-sebut. Jadi di belakang itu kan saya banyak baca ya, banyak metode ya. Lalu oleh Mas Korul di bold ada 3 itu. Barangkali perlu disampaikan di sini bahwa banyak metode yang digunakan untuk ini. Dari sekian banyak itu 3 ini adalah yang misalnya paling efisien, paling efektif, ya. Ini kan untuk penentuan aktivitas antioksidan, toh. Yang di PPH, BTS sama Frapnik betul. Sehingga kan setelah ada penjelasan, lalu dianukan masalahnya apa? Iya belum itu. Iya kan? Masalahnya apa dengan ketiga ini kok sampai perlu diteliti? Terkadang di beberapa artikel itu berbeda-beda Pak Abi. Nah, jadi iya. kita tidak bisa mengatakan gini, 3 metode itu tahapannya paling sedikit dibanding yang lain. Misalnya ya, penggunaan bahan kimianya lebih sedikit. Nah, ini. Tapi untuk kulit untuk markisa kulit kuning belum banyak dilakukan. Ini tadi kan
kita giring ya fokusnya ya ke yang belum banyak diteliti. Kalau kalau kulit buah markisa ungu kan sudah banyak itu. Nah, jadi yang belum apa? Nah, itu novelty-nya yang harus ditonjolkan. Ya, terus apa kok menjadi masalah ya? Maka perlu dilakukan optimasi. Ya kan? Ini kan tiba-tiba ada kesimpulan perlu dilakukan optimasi lah, yang ngopo kok ojuk. Iya, ya. Sehingga bisa dirumuskan masalahnya ada dua ini. Iya. Kalau saya itu nggak pernah pakai rumusan masalah yang dengan kalimat tanya begini. Ya. Tapi mau ya tadi di sini masalahnya adalah, nah gitu loh. Masalahnya kalau etanol itu begini, kalau metanol itu begitu. Namun, nah gitu ya, untuk kulit buah kuning belum banyak diteliti, khususnya menyangkut ini. Ya. Penetapan metode aktivitas antioksidan umumnya menggunakan metode ini. 3 diantaranya yaitu ini, itu lebih bagus dibandingkan yang lain. Masalahnya, nah gitu kan, belum diteliti untuk yang kulit kuning tadi. Nah gitu. Nah baru kalau itu oke, kalau mau dibikin rumusan masalah. Gitu. Oke. Karena namanya rumusan masalah itu tidak selalu menggunakan kalimat tanya. Ya, coba dilihat di jurnal-jurnal. Mana ada? Iya, mana ada. Oke ya. Oke, ini tujuan khususnya. Nah, yang kalau saya sih kalau bikin tujuan itu selalu 2. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum itu yang untuk jangka panjang. Ya. Tujuan khusus itu untuk penelitian yang dilaksanakan. Yang sedang dilaksanakan. Tadi kan ceritanya mau bikin teh, mau bikin apa kan gitu. Nah, itu kan tujuan umum ya. Untuk tahun ini, untuk 2 tahun ini, untuk penelitian ini ya tujuannya adalah tujuan khususnya adalah ini. Oke. Ada lagi yang ketiga, tujuan khusus. Ngomong, Mas? Tujuan khususnya. Lalu luarannya apa? Oh, boleh dicantumkan Pak Bing? Nah, kan itu juga termasuk tujuan menghasilkan menghasilkan karya ilmiah ya berupa artikel jurnal internasional, nasional dan buku mengenai apa? Itu kan tujuan. Iya kan? Tujuannya kalau 2 saya sih mendapatkan modifikasi prosedur, yang kedua menghasilkan naskah atau publikasi ilmiah gitu. Nah, urgensi penelitian ini kalau saya baca ini seperti mengulang tujuan. Betul nggak? Betul Pak. Ya. Kadang masih bingung juga ini Pak, antara urgensi sama ini. Gitu. Ya, urgensinya dengan tujuan umum tadi Pak. Ya, urgensinya kalau untuk penelitian yang sekarang adalah kalau ini tidak dilakukan, maka kulit buah markisa, khususnya yang kuning, akan tetap tersia-siakan. Tidak dapat dimanfaatkan oleh dunia industri, misalnya begitu. Ya. Iya kan? Gulanya terbuang percuma. Itu kerugian, merupakan suatu kerugian ditinjau dari apa misalnya pendapatan negara atau peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kan gitu. Diharapkan kan ada startup baru yang mau melakukan buka industri mengekstrak ini untuk menghasilkan sesuatu. Ya, jadi wah. Ya kan? Ya, jadi diarahkan ke suatu hilirisasi tertentu.
Berarti urgensi ini ada kaitan dengan tujuan khusus Pak Abi nggih, yang 2 tahun Dengan berjalan. mengulang kalimat ya. Oke. Kalau ini kan mengulang-ulang aja. Jadi kenapa? Jadi kalau seperti penelitian kami itu, saya bilang urgensinya adalah kalau penelitian ini tidak dilaksanakan sama saja dengan membiarkan masyarakat tergantung kepada obat dari luar negeri yang harganya kian mahal. Nah, gitu. Jadi maka saya tekankan, oleh karena itu penelitian ini penting dan harus segera dilakukan agar ketergantungan masyarakat menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Karena apa? Karena dia bisa mengobati dirinya sendiri. Nanam tanaman itu di pekarangan. Nah, kalau ada keluarganya sakit, tinggal ngambil, direbus, diseduk, diminum. Nah, gitu. Jadi itu urgensinya. Urgensinya ini adalah kalau begini ya, kulit markisa ya tetap jadi sampah doang. Iya kan? Kerugian itu ditinjau dari apalagi kalau Mas Koirul bisa menyajikan data berapa, kalau ada loh ya, kadang-kadang kan ada ya, entah skripsi entah apa yang mengatakan misalnya di Medan itu kulit buah markisa yang terbuang mencapai sekian ton tiap bulan misal ya, kalau ada biasanya sih di skripsi itu, karena ini nggak mungkin masuk BPS. Iya kan, nggak mungkin masuk BPS. Sama dengan durian, kulit durian. Ya, menurut saya sampah dari kulit durian jauh lebih banyak dari sampah kulit markisa. Karena markisa itu produsennya di Indonesia, Sumatera Utara, sama Sulawesi Selatan ya. Ini enggak, di daerah lain enggak sebanyak. Kalau di durian ada di seluruh Indonesia dan selalu dibuang kulitnya. Nah, itu kan potensi ya. Coba dipikirkan pemanfaatan. Sama dengan kulit telur, Mas. Kulit telur. Di setiap ada penjual martabak, berarti ada kulit telur yang dibuang. Betul nggak? Dibuang. Betul. Ya. Kalau sehari dia itu menghabiskan 100 butir telur, di Republik Indonesia ada 1 juta penjual martabak. Coba bayangkan ada berapa kulit telur yang kayak gitu. Ya, coba nanti diungkap kalau ada datanya berapa sampah kulit itu. Itulah urgensi. Ya, urgensi. Jadi menjadikan sampah menjadi barang industri. Ya, sama dengan sampah dihitung berapa potensinya untuk menghasilkan listrik. Ya. Kan dia kalau diproses panas menghasilkan suhu kan, menghasilkan uap air, nah itu kan bisa diproses. Di samping menghasilkan kompos. Ya. Oke. Ya, itu ya urgensi ya. Oke, paham ya? Soal urgensi. Nah, kalau tinjauan pustaka sih saya nggak akan banyak komentar ya. Tapi yang mestinya juga diungkap ya di sini adalah masalah-masalah dalam. Nah ini loh, ini kan ada banyak ini metodenya. Betul. Terus di blok, tapi nggak ada ini. Nih apa keunggulan dan kelemahan dari yang di blocking ini? Ya, hanya sekedar dijadwal, sekedar didaftar, nggak diulas. Ya, mestinya diulas nih kelebihannya apa, kekurangannya apa dibanding yang lain. Ya, sehingga layak diteliti, dilakukan perbandingan. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ini menggunakan kalorimetri.
panjang gelombang. Nah, kenapa panjang gelombangnya nggak dipakai untuk optimasi? Ini kan dibilang nih 380 sampai 510. Boleh. Iya kan? Boleh juga Pak Abi. Nanti bisa Nah, jadi boleh. satu ini juga. baru muncul nih. Iya kan? Iya juga. Nah, kan bisa dicari kurvanya itu. Iya. Dites Iya. Dan panjang memang gelombang berapa. nanti juga mungkin ada optimasi panjang gelombang Pak Abi. Nah, Di dalam prosedur itu. ya, Betul. maksud saya metode ekstraksi diulas. Kemudian apa tadi, lama ekstraksi diulas. Suhu diulas ya. Seperti begini, yang suhu yang dilakukan antara sekian sampai sekian. Sekian. Kan nggak jelas untuk yang kuning ini harus berapa suhunya. Panjang gelombang sekian sampai sekian nggak jelas berapa panjang gelombangnya kan. Konsentrasi etanolnya berapa antara sekian sampai sekian. Ya, atau mungkin itu di yang ungu ya, di buah lain mungkin anunya lain. Nah, seperti itu. Sehingga terlihat ketidakjelasan. Berapa makanya perlu diuji kan gitu. Uji. Ya, nanti ada kurva kan, yang ke kanan itu kadar atau konsentrasi atau panjang gelombang, yang ke atas aktivitas. Nanti kan ketemu kurvanya begini ya, melengkung atau linier, misalnya begitu. Nah, udah kelihatan ternyata ada yang ketinggalan. Berarti artikelnya bisa 3 ini. Oh ya. Siap. Iya kan. Ini kok ini korelasi antara kapasitas ini kok nggak nyambung dengan ini ya, dengan atasnya ya. Ini kan tentang panjang gelombang. Nah, ya kan, lalu menggunakan standar. Nah, ini korelasi. Ini mungkin di bawah ini ya. Nah, begini. Iya. Iya kan? Kurang satu kalimat, Pak. Biarnya saya gabung. Iya. Dan juga sudah mentok Pak Abi kemarin itu. Ya, harus segera dikirim ke Pak Abi itu. Iya, perlunya dibaca orang lain kan gitu. Iya, betul. Iya. Nah, ini apa menurut saya korelasi ya. Iya. Mau dicari korelasinya apa mau dicari regresinya? Regresi Pak Abi. Nah, kalau mau regresi harus disebut dong, karena tidak selalu dua buah ubah yang berkorelasi itu bisa membentuk persamaan regresi. Regresi. Ya, atau model regresinya harus dicari. Modelnya. Menurut saya model regresi ya antara ini dengan itu yang harus ditetapkan. Jadi melengkung, lurus atau apa istilahnya itu kalau mendekat apa itu? Kok lupa. Asimptotis ya. Itu kan lain-lain ya modelnya. Nah, barangkali model regresi yang harus dicari. Sekarang pakai software kan gampang. Oh, siap. Iya kan? Mencari model regresi yang tepat itu kan gampang sekarang. Ya, saya di Kostat itu ada 5 atau 6 model regresi. Nanti kita tinggal masukin, ketemu R kuadratnya mana yang paling gede. Terus gak mikir mana, pilih ini ceklik, pilih ini ceklik, pilih ini ceklik, udah ketahuan R kuadratnya yang terbesar yang mana ada. Kan kalau koefisien determinasinya besar, berarti kan kurva itu mewakili ya berapa persen dari titik pengamatan. Tidak selalu ya korelasi dengan regresi itu apa namanya? Tidak selalu dua buah variabel yang berkorelasi bisa membentuk regresi. Ya. Karena apa? Karena kalau itu linear, R kuadrat, R koefisien korelasi itu akar dari koefisien determinasi. Kalau koefisien determinasinya 0,64 akar, maka korelasinya 0,8. Jadi kalau korelasinya 0,8, R kuadratnya baru 0,64. Masih kecil kan?
Koefisien determinasi itu harapannya di atas 0,8. 8. Iya, dan itu korelasinya 0,9. Yeah. Iya kan, kalau 9 dikuadratkan 81 kan. 1. Nah iya, apalagi kalau korelasinya cuma 0,6. Koefisien determinasinya berapa? 0,36. Yeah. Nah, itu makanya jangan korelasi. Korelasi. Ya, Yeah. regresi. Yeah. Regresi. Model regresi yang dicari. Ya. Jadi korelasi hubungan antara ini ya menurut saya kurang tajam. Yeah. Yeah. Nah, ini sudah ada ini. Nih, kalau mengkudu konsentrasinya sekian, etanol, nah ini sudah ada ini ya. Iya kan? Tadi kan belum ada. Nah, ini maksud saya inilah masalah, Mas Khairul. Ini masalah sebetulnya, ya. Oke. Terus roadmap. Ini tadi saya bingung tadi kok teh ya. Ya. Teh herbal kaya dari kulit buah-buahan. Apa namanya, roadmap-nya itu yang di tengah-tengah itu, yang di tengah-tengah itu adalah penelitian yang 2 tahun. Kan penelitian yang ini kan 2 tahun nih. Tahun pertama apa, tahun kedua apa. Tahun pertama akan menghasilkan apa, tahun kedua akan menghasilkan apa. Lalu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Siap, Pak. Nah, ini masih bingung juga kemarin. Sudah ada ini. Fenolik total. Berarti sudah ada ya 2019 2021 ya. Tapi untuk waktu itu ini PDP Pak Abi, dan PDP waktu itu di mindset saya itu, ngapunten Pak Abi, orang kimia itu kan selalu mencari sesuatu yang belum diteliti begitu. Akhirnya lucu juga ini. Akhirnya lucu juga. Ini daun zodia Pak Abi. Daun zodia itu kan biasanya untuk ini pengusir nyamuk gitu. Memang ya belum diteliti sama sekali untuk antioksidannya. Waktu itu dapat 2 tahun PDP tahun 2019 sampai 2020 Pak Abi. Tapi di tahun selanjutnya, sudah. Nah. Di tahun selanjutnya kalau dikaitkan dengan bukan zodiak enggak apa-apa ya Pak Abi ya. Tapi masih antioksidan begitu. Enggak apa-apa. Jadi kan gini. Fokus penelitiannya Mas Khairul itu kan ekstraksi antioksidan dengan flavonoid, iya toh, dan fenolik. Betul. Itu kan ininya. Nah, lalu dilakukan pada banyak objek, banyak kulit buah. Nah, iya kan? Jadi keahlian itulah yang mau dipertajam. Nah, sehingga 2 tahun ini ngapain? Ya. Lalu ditunjang oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan prestasi-prestasi. Misalnya pernah dibiayai PDP, pernah dibiayai siapa, misalnya penelitian internal, nggak apa-apa. Yang penting itu apa yang sudah pernah dilakukan dan apa yang mau dilakukan. Itu roadmap, inti daripada roadmap. Ya. Soal bentuknya itu terserah. Saya seperti kemarin itu ada anak panah, ya lalu ditunjang atasnya, yang di tengah, udah itu roadmap. Ya. Jadi kan ujungnya ini jangan miring gini, nggih. Kan menyulitkan reviewer, ini moconnya piye gitu. Terlalu kreatif mungkin Pak Abi. Iya, kalau orang yang ngerti ya, ini kan bisa, kalau ini PDF bisa saya putar. Ya. Tapi kalau yang nggak ngerti ngomel dia. Iya kan? Jadi kita harus membuat sesuatu itu yang memudahkan reviewer. Ya, saya kalau mengevaluasi apapun tuh yang tampilannya atau penyajiannya buruk, langsung nilai jelek gitu aja lah. Nggak mau baca lagi. Lah menyulitkan kok. Jadi itu ya intinya. Kalau memang sudah ada ini, ada paten, jadi ada hak cipta. Ini kenapa Mas kok ada yang merah? Maksudnya itu apa? Tambahan Pak Abi, luaran tambahan. Oh enggak, oke, enggak usah dikasih warna yang beda. Nggih. Ya toh? Udah. Jadi nanti apa ya?
bisa banyak ini nanti hasilnya loh, kan gitu. Iya, iya, Perkara iya. mana tambahan itu mau urusan lain. Kalau saya loh ya. Oke. Oke, siap Pak Abi. Jadi ya bikinlah dengan apa Microsoft Word itu kan bikin apa namanya bikin gambarnya itu kan banyak ya. Kalau perlu cari template Mas Oh, template. ya template untuk membuat semacam ini sehingga bisa menarik ya. Jadi tidak fokus kaku yang disediakan Iya. oleh Microsoft Word. Ya, cari banyak itu ternyata di internet. Oke ya, jadi itu ini Tapi kan. boleh tanya Pak Abi. Ya. Saya tuh sempat dengar, enggak tahu mungkin dari Pak Abi atau dari yang lain. Kita itu kalau bisa jangan bidang keahlian itu jangan begitu-begitu aja begitu. Itu Itu mungkin dari kenaikan pangkat tuh. Oh, Ya, jadi kalau kenaikan pangkat itu iya, iya. keahlian tuh jangan nggak apa-apa ekstraksi Mhm. ini, tapi kan dilakukan pada banyak jenis ya. Oh, iya, Pada iya. banyak jenis. Udah nggak apa-apa, tapi memang ada juga yang menuntut. Nah, kalau mau ke guru besar ya ojo ming ekstraksi baik. Baik. Ya ada yang lain gitu. Oh, begitu maksudnya. Ya, Iya, iya. tapi kan kalau untuk mengajukan proposal saya kemarin bilang gitu. Kalau mau mengajukan proposal X, maka daftar riwayat hidup dan Sesuai. roadmap penelitian ini disesuaikan. Di luar itu kita banyak kegiatan lain, yang meroyek lah, yang ditugasi Pak Rektor lah, ya toh. Iya. Nah, tapi membuatnya ini disesuaikan. Jadi Oke, memang siap. iya, ya kalau naik untuk ke guru besar itu ya jangan satu keahlian, ya jangan hanya satu keahlian. Jadi istri saya itu pada mikroba ya, tapi dia melakukannya pada tanah bekas tambang, tanah napal, tanah pesisir, tanah asam, tanamannya kedelai, jagung, padi koko, nah kayak gitu. Jadi banyak kan keahlian. Nah, tapi pada saat tertentu dia bukan tanaman pangan seperti orang pertanian, tanaman obat. Oh, Loh, iya kan? oke, Kami oke, kan oke. orang pertanian ini, bukan orang biologi. Kami orang pertanian. Nah, dipikir-pikir ngapain orang pertanian kok ngurusi tanaman obat kan gitu. Ah, iya. Lebih baik tanaman pangan, tanaman perkebunan kan gitu. Tanaman hortikultura enggak. Kami nyimpang tanaman obat gitu. Ya, Iya. fokus selama berapa tahun gitu, 3 tahun waktu itu. Ya, ini sudah dapat tawaran ya. Kemarin waktu rapat Asosiasi Mikorrhiza Indonesia ya, salah satu dewan apa namanya pembina itu bilang saya itu lama mau nelpon Pak Abi gitu. Mau ngasih salut ya atas penelitiannya menggunakan tanaman obat karena ternyata yang saya teliti itu sekarang ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai salah satu produk. Jadi salut ya Mas Abi sudah teliti duluan gitu. Ya sudah melakukan penelitian yang orang lain waktu itu belum mikir gitu. Jadi Iya, iya. Dewan Pembina itu adalah staf ahli di Kementerian Kehutanan. Dan dia ngomong, saya itu kangen ya dan pengen nelpon Mas Abi karena mau ngomong ini loh, lupa terus katanya. Nah gitu loh. Jadi boleh aja Mas Khairul itu satu ketika meneliti bukan ekstraksi ya. Nggak tahu yang lain apa orang kimia. Iya. Kalau teman Saya saya di pakai. sini orang kimia itu ke nanoteknologi ya. Oke, oke. Nano. Teknologi nano, oke. Ya, teknologi nano orang kimia. Apa menemukan Kita apa tuh stem dengan apa untuk tanaman obat loh. alatnya Pak Identifikasi. Abi Hah? belum siap ini alatnya. Oh iya, kan nggak harus Umaha. Oh iya juga sih. Kolaborasi Pak Abi. Iya. Nah, kalau teman saya itu ya mungkin karena dia alumni Jepang ya. Dia Iya. menghubungi profesornya. Oh, mantap. Ya, kerjasama luar negeri. Kalau enggak, ini kan bisa dulu dengan pembimbingnya di UNER misalnya.
atau ke ITB ya. Kalau mau tak anukan ke kakak saya. Oh, siap. Siap, Ya Pak. fisika teknik. Itu Pak Rektor kenal kok. Namanya Hermawan Kresno Dipoyono ya. Ya kalau itu kiai itu Mas. Santri itu, nggak kayak saya. Oke ya, jadi ini apa kalau metodenya sih, dan ini diagram alir juga begitu. Kalau ini sih sekarang sih enaknya ya, saya bisa memperbesar, memperkecil ya. Ya, jadi misalnya kayak gini bisa saya perbesar begini ya, masih oke ya. Kalau dulu waktu zaman print out nggak di depan komputer, kalau kecil-kecil kayak gini kan menyulitkan ya. Lebih baik dibuat 2 halaman kan gitu. Ya. Oke, ini saya pikir oke ya. Usahakan jangan ada subjudul yang terpisah dengan isinya ya. Oh, nggih. Ya, ini kan terpisah ini. Sama dengan usahakan jangan ada tabel yang terpenggal. Nggih. Termasuk ya. gambar, Pak Pinggir. Iya, gambar juga jangan sampai ini. Oke. Ini juga apa? Nggak konsisten ya. Ini lebar banget, ini mepet. Iya, ini juga mepet ya. Minitab. Ini punya yang apa? License apa enggak ini? Minitabnya. Saya belum punya sih Pak Abi. Insya Allah OTW. Kalau belum punya, cari yang apa? Yang gratisan ya. Yang umum sekarang tuh pakai R ya. Oh, pakai R. R itu kan public license ya. Jadi tergolong freeware ya. Jadi kalau ini kan kalau satu ketika Mas Koril nulis di jurnal internasional, oh ini kok pakai Minitab versi 14. Terus si perusahaannya bilang, Minitab versi 14 itu nggak ada uji tuke misalnya gitu ya. Ya, ini sama dengan ketika ada teman saya seminar ya. Dia bilang, saya pakai Minitab gini ya. Terus saya angkat tangan waktu itu. Saya tanya, Anda pakai Minitab versi berapa? Saya punya Minitab versi sekian. Di situ itu enggak ada uji itu, saya bilang. Kalau ada, tolong dong saya pinjem kopi. Gitu. Akhirnya dia ngaku, memang enggak ada. Katanya. Wah, diomeli sama pembimbingnya. Ya. Terus seingat saya, Minitab itu versinya ada yang lebih baru ya. Ya itu Pak Abi, saya belum 19 mengikuti ini. Berapa ya? Tunggu dulu, coba saya lihat punya saya ya. Minitab. Versi 19. Sudah. Ya. Ini lihat nih, 17 saya punya, 18 saya punya, 19 saya punya. Iya. Jadi semua versi saya, setiap ada yang baru saya punya ya. Walaupun itu versinya Pak Tani ya, versi bacaan. Ya. Ya karena saya enggak. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ya mau menggunakan software, kalau itu untuk analisis keragaman ya, uji itu kalau bisa ya yang harus license. Kalau enggak cari aja, tapi pelajari dulu ya. Misalnya pakai R ya, itu bisa enggak uji tuke ya. Tahu-tahu di situ enggak ada fasilitas uji tuke. Ya. Nanti jadi pertanyaan kalau di dunia internasional. Kalau enggak secara manual juga enggak apa-apa menggunakan Excel misalnya. Atau jangan Excel dong. Excel itu juga proprietary ya. Cari yang freeware ya. Apa namanya? Yang freeware tuh OpenOffice. Banyak itu ya. Jadi manual disusun sendiri. Ya. Saya kalau ngajari mahasiswa juga begitu. Nggak usah pakai software. Kamu punya Excel nggak? Punya. Nah, gini caranya. Ya, kasih rumusnya, gini-gini. Udah. Ya, jangan tergantung ya. Jadi yang dikembangkan itu cara berpikir.
Gitu ya. Kan bisa minta tolong mahasiswa misalnya, tolong bikinkan kayak gini langkah-langkahnya. Kenapa Kak Tuke, Mas? Kok nggak Dunet atau yang lain? Ini jujur saya belum, ini Pak Abi belum, karena selama ini penelitian di sebelumnya itu saya hanya nggak pakai statistik Pak Abi. Jadi pakai kurva apa? Iya, Persamaan namanya garis optimasi. Namanya Iya. optimasi dapat kurva maksimum selesai. Iya kan? Nggih, selesai. Iya kan? Dapat kurva itu maksimum. Jadi gini prinsipnya ya. Kalau Iya, Mas iya. Koirul itu mau menggunakan regresi, ya nggak usah Iya. lagi uji banding, Oh. uji rata. Betul, betul. Tuke itu kan uji rata-rata ya. Rata-rata 20 derajat, 40, 60, 80 ya. Itu rata-ratanya diuji dengan Tuke. Ya. Tapi kalau kita sudah pakai regresi untuk optimasi, mencari titik optimalnya, ngapain lagi pakai uji rata? Ya. Iya. Ya. Kecuali kalau mau membandingkan metode A dengan metode B dan metode C. Lalu semuanya dibandingkan dengan metode A. Nah, boleh. Ya, kan ada karakteristik sendiri-sendiri antara DMRT, BNT ya, LSD, list different, lalu Hanesley, lalu apalagi saya lupa yang jelas itu saya selalu LSD, Tuke, Dunet, LSD, Duncan, kan gitu. Lalu banyak lagi yang lain. Ya. Jadi sekali lagi tolong diinikan. Kalau sudah regresi ya nggak usah. Sudah ada korelasi, ada regresi. Ya. Tadi ya, yang metode 3 itu, Frapp sama apa, nah kalau itu mau dibandingkan boleh pakai ini. Oh, iya. Iya kan? Betul. Tapi kalau yang suhu, konsentrasi, lama, itu pakai regresi. Ya. Panjang gelombang, ya. Mencari panjang gelombang yang optimal itu pakai regresi. Ya. Kan waktu kita pakai spektrofotometer itu kan selalu membuat standarnya dulu. Standar, lalu diukur, ini R kuadratnya harus 0,99 kan gitu. Nah, ya. Nah, kalau bisa ya versi Minitab-nya terbaru gitu. Ya. Saya aja sekarang pakai Office, tahu versi berapa? Versi 2021, Mas. Office saya. Yes. Perbedaannya apa Pak kira-kira yang berapa paling... coba? Ada yang baru mulai 2019, saya sudah 2021. Udah mau dijual sama Microsoft. Iya, saya itu senangnya nyoba-nyoba. Oke ya. Nah ini loh yang saya maksud, jangan memenggal tabel. Oh, gitu. Aja, iya. Ya. Turunkan aja. Ini juga. Nah ini ya, ini saya membaca uraian tugas ya. Pertanyaan saya, siapa penanggung jawabnya penelitian ini? Ketua, Pak Abi. Nah ketua, kenapa nggak disebut di uraian tugas? Ya, uraian tugas nomor 1 bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas penelitian ini. Iya kan? Iya, betul. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab menulis draft artikel? Ini masih konten Pak Abi ya, konten penelitiannya. Loh, enggak. Tugas masing-masing anggota, tugas masing-masing itu disebut. Jadi misalnya ya yang jadi ketua bertanggung jawab terhadap ini ya, melakukan apa. Lalu anggota itu membantu ketua melakukan analisis statistik, membantu ketua menyiapkan draft artikel jurnal, membantu ketua, gitu. Ya toh? Terus kenapa nggak melibatkan mahasiswa? Belum Pak Abi, belum tertulis. Belum, lupa. SKS kemarin. Jadi mestinya anggota yang berikutnya itu mahasiswa, nggak usah disebut namanya. Oh, ini.
Ya, misalnya 3 orang mahasiswa sarjana. Tugasnya apa? Membantu pelaksanaan ketua dan anggota selama bekerja di lab. Nah, akibat nanti itu akan menjadi nilai lebih kalau melibatkan mahasiswa. Ya, jadi pasti melibatkan. Ya. kan ini tadi kan ada banyak ini ya. Untuk Betul. skripsi mahasiswa kan nggak usah semua. Mungkin dia hanya menentukan titik suhu optimal. Ya kan? Ada yang panjang gelombang maksimal. Nah, kan gitu. Udah berapa skripsi coba? Lu ya loh. Dia yang kepikiran Pak Bimas. Iya. Padahal yang melakukan ya mahasiswa kadang. Soal biaya, Mas. Saya dulu sering tombok. Mau penelitian 5 juta kok ngajak mahasiswanya 10, dipikir coba. Tapi habis itu saya dapat lebih dari itu, kan gitu. Ya, yang jelas 2,5% itu jadi kewajiban kita kan. Iya, untuk disodakohkan. Nah, penelitian juga gitu. Penelitiannya sodakohnya aja dulu. Habis itu dijadikan detaser kan. Sebulan selawe juta coba kalau penelitian. Mas Karul, nggak bakalan bisa dapat selawe juta. Jadi investasi dulu Pak Abi. Lah iya, jadi investasinya di sini. Nanti rezekinya itu dari yang lain. Jadi oleh karena itu ajaklah mahasiswa, saran saya ya. Jadi anggotanya yang ketiga itu atau mungkin 2 atau 3 orang mahasiswa sarjana. Tugasnya apa? Menyiapkan bahan kimia, itu nggak masuk Mas Gerul sendiri ya. Merapikan peralatan di lab, ya kan? Mengukur standar. Ngapunten Pak Abi. Di bab metode penelitian itu kan terbatas kata biasanya kalau sekitar Mas. Apa boleh dibuat JPEG ya Pak? Oh jangan. Oh jangan gitu. Takutnya gambar maksudnya. Takutnya nanti melebihi berapa 1000 ya, kalimatnya diringkes. Oh 600 ya. 600 ya 1000. Nah, iya misalnya penelitian ini menggunakan percobaan faktor tunggal ya yang terdiri ya percobaan faktor tunggal terdiri atas 3 faktor. Loh bilangnya faktor tunggal lah kok ada 3 faktor. Tipe Pak Abi. Iya kan. Termasuk etanol itu Pak Abi, itu juga. Lah ya oke dah. Kalimatnya diringkas. Kalau perlu itu tidak dijelaskan panjang lebar. Kalau sudah dirujuk pustakanya, ya sudah ada di situ. Boleh Pak Abi ya? Iya. Tapi kalau ditanya kita siapin. Ya. Kalau misalnya nanti presentasi kita siapkan. Misalnya ya, analisis kadar nitrogen dalam jaringan menggunakan metode yang umum digunakan. Kurung siapa? Analisis P kurung siapa? Ringkes. Jangan ini ditambah itu. Waduh, panjang. Ya. Jadi biasakan menulis dengan kalimat yang padat, ringkas, ya. Punten Pak Abi, boleh bertanya nih kita. Di desain percobaan itu kan misalnya kita punya 3 perlakuan Pak Abi. 3 jenis perlakuan di sini kan saya menggunakan konsentrasi metanol, terus kemudian waktu ekstraksi sama isu ekstraksi. Masing-masing jenis perlakuan katakan ada 5. Itu berarti kan saya memilih terbaik dulu baru kelanjut ke jenis perlakuan yang kedua dan seterusnya Pak Abi sampai ketiga. Kalau misalnya itu dibuat ada modelnya itu yang semuanya Pak Abi. Jadi kalau 3 jenis perlakuan ada 5 masing-masing, berarti kan 3 kali 5, 15.
Iya. Itu lebih bagus mana Pak Abi? Ngapunten. Dari sisi desain Kalau percobaan. dari sisi efisiensi ya bareng, tapi rumit analisisnya. Oh, karena Iya. saya lihat ada itu biasanya di banyak gitu. Iya, kalau 3 faktor ya coba. Kalau Nggih, 2 faktor, dua misalnya faktor. suhu dengan waktu ya. Nggih. Gambarnya itu kan sumbu X, Y sama Z. Nggih, nggih. X sama Z, X sama Y itu faktornya. Z-nya ke atas. Nah, sekarang kalau faktornya 3, piye gambarnya? Coba gambarnya gimana coba? Nggak ada yang bisa. Betul nggak? Betul, betul, betul. Nggih. Sulit analisis itu ya. Jadi yang bisa itu kalau saya dua-dua dulu. Misalnya apa ya di sini ya, konsentrasi dengan metode misalnya. Metodenya 3, metodenya pilih dulu. Kalau saya gitu, metodenya pilih dari 3 itu saya uji dulu mana yang terbaik. Lalu ketemu ya metode ini yang lebih baik dibanding 2, baru metode itu dengan konsentrasi metanol berapa. Ya kan gitu. Terus suhunya berapa. Kalau dua faktor itu gambarnya masih mudah. Ya, bikin regresinya juga mudah. Ya toh? Nanti ketemu 2 kan? Ketemu 2 ya, kombinasi A dan B. Nah, sekarang kombinasi AB yang terbaik diuji dengan C. C-nya banyak. Nah, begitu. Memang masing-masing ada kelemahannya ya. Yang bagus kalau serentak. Tapi tadi ingat 3 kali 5, 15. Maya. Belum ulangan berarti. 15 perlakuannya. Itu kalau diuji rata-rata hanya Duncan yang bisa. Karena Duncan itu kalau lebih dari 6 atau lebih dari 10, dia baru efektif. DMRT. Kalau pakai regresi, ngambarnya repot. Kurva responnya gimana itu? Iya. Walaupun sekarang sih banyak ya software, tapi kan belum tentu kita punya software ya. Iya. Coba kalau bikin kurva respon yang 2 faktor, punya nggak software ya, Mas Hairul? X, Y, Z dibuat kurva responnya. Kalau hanya X, Y kan kalau nggak kuadratik linear ya. Tapi kalau X, Y, Z itu gabungan antara linear dengan kuadratik misalnya, atau kuadratik dengan kuadratik. Coba gambar ini. Softwarenya sih ada, saya punya ya. Pakai Coplot namanya ya. Coplot. Ada kok. Saya kalau untuk analisis statistik itu pakai Costat ya. Di mana di dalam Costatnya ada Coplot tadi ya untuk yang tadi. Nah, seperti itu. Siap. Ya coba konsultasikan pada yang lebih ahli statistik ya, mungkin di UNER ada ya. Kalau kayak gini ini sebaiknya gimana? Kalau saya sih bertahap, makanya bisa sampai 3 tahun. Tahun pertama mencari metode yang terbaik. Indikatornya apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Sehingga tahun ketiga biasanya saya punya TGT ya, yang sudah utuh. Ya, sudah utuh. Misalnya saya menggunakan mikrobanya fungi, ya. Lalu pupuk organiknya kompos, nah gitu ya. Lalu apalagi nyiramnya 3 kali. Nah, baru saya coba tanamannya. Udah dapat hasil tertinggi. Nah, monggo itu Mas Koirul selaku peneliti yang memutuskan. Lalu rancangannya itu juga kalau sampai 3 misalnya ya, 2 aja kita harus tahu ini terjadi interaksi apa enggak secara teoritis. Kalau 2 terjadi interaksi, dua-duanya sama-sama penting atau satu kita sudah tahu perilakunya. Beda loh ya. Kalau dua-duanya kita belum tahu, kita harus pakai faktorial. Gitu kan? Kalau salah satu sudah kita ketahui perilakunya, pakai split plot.
jangan pakai faktorial. Kan gitu. Kalau yang kita penting, dua-duanya sudah kita ketahui, perilaku tunggalnya, lalu kita belum tahu kalau interaksinya itu kayak apa. Jadi yang kita cari hanya interaksinya doang, pakai split block. Beda lagi rancangannya, split block. Nah, kalau 3 faktor, yang satu sudah diketahui, yang 2 belum diketahui, split plot. Wah, pusing nanti. Uji lanjutnya 6, Mas. Nah, itu. Makanya hati-hati milih rancangannya, nanti keliru malah. Iya, itu penting, Pak. Ya, makanya kita perlu simplify tadi. Ya. Ya, saya tahu kalau teman-teman MIPA itu biasanya nggak belajar rancangan percobaan. Ya, di IPB begitu ya. Jadi saya kalau S2 itu waktu S3 disuruh ngulang rancap barengan sama anak-anak lulusan MIPA ya yang dulu nggak pernah dapat rancangan percobaan. Terus dia harus statistik aja ya. Tidak terlalu dalam, Om. Nah, iya. Makanya tadi ada yang keliru. Iya. Iya, wajar. Lalu daya itu ya. Yes, tolong dicek lagi minitab-nya sudah. Ini ya, jangan lupa ya. Uraian tugasnya tolong dibaca ya, di panduannya diminta enggak. Kalau diminta perlu diparap enggak? Ya, karena tahun berapa itu tahun misalnya ya, yang tahun 2020 parapnya itu di sebelah kanan. Habis itu tahun depannya parapnya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Tahun sebelumnya enggak ada ketentuan tentang warna tinta. Tahun depannya warnanya harus biru. Nah, kayak gitu itu ya. Tolong hati-hati ya. Nah, ini juga ya jadwal judulnya jangan di. Nah, udah benar ini 7 bulan ya. Susunan laporan. Tahun kedua bersamalah 7 bulan. Nggak ada RAB-nya. Belum, Pak Abi. Proses. Ya, harus lengkap. Ya. Nah, jadi jangan lupa menggunakan standar biaya khusus ya, SPK. SPK. Ya, untuk keluaran untuk riset khusus untuk penelitian. Ada itu. SPK-nya tebel ya. Dibuang aja yang nggak diperlukan. Ya. Lalu dilihat satu-satu. Kemudian kalau bagus lagi kita tanya biaya analisis tertentu ya yang kita nggak bisa lakukan di UNER misalnya berapa biayanya. Kan nanti ada itu biaya analisis antioksidan ya berapa per sampel itu kan harus ada rujukannya ya. Kemudian semua alat yang kita pakai di metode itu dibeli apa enggak gitu. Kalau ada yang dibeli kan harus disebut ya, kalau nyebut itu beli H2SO4 1 liter sekian beli, nah itu di metode harus disebut ya, harus ada H2SO4-nya. Nah, itu kejelian teman saya yang tiap ngajukan nggak pernah dapat potongan. Jadi antara metode dengan RAB-nya itu sejalan. Ya. Terus ini yang terakhir daftar pustaka. Kok saya merasa ini nggak konsisten ya? Ini hurufnya dengan huruf besar semua. Saya nggak ngerti ya, mohon maaf. Yang bawahnya kok enggak ya? Itu masih belum Pak Abi, dari Mendeley langsung saya tarik, belum saya. Oh iya, saya baru mau ngomong, jangan-jangan ini copy paste. Belum. Saya baru mau ngomong. Ya. Masih mentahan berarti Pak Abi. Nah, ini juga nggak jelas ini. Apa? Fakultas Farmasi Udasanata Dharma Jogja. Ini bentuknya buku, skripsi, tesis, apa disertasi? Ya, ini belum Pak. Itu sepertinya skripsi atau tesis nih. Ya, nah itu harus saya cek di Mendeley-nya. Terus menulis Latin
Itu betul ya. Kalau di kimia nggak dicetak miring. Miring Pak Abi. Nah, Belum. ini Passiflora edulis, I-nya kecil, ini gede. Ya. Ampun. Sebaiknya kalau menulis, sekali lagi ya, saya nggak tahu di kimia ya, apakah kata-kata volume, kata-kata ya, dengan nomor, itu perlu ditulis. Kalau di tempat kami cukup 6 kurung 3. Baru titik 2, nggak perlu pakai PP. Sekali lagi ya, nggak tahu kalau di kimia ya. Nah, tempat saya 6 kurung 3 titik 2 79 sampai 85. Kalau tahun memang boleh ditaruh di belakang, judul duluan nggak masalah. Tapi yang penting adalah konsistensi. Kalau misalnya di sini volume 6 nomor 3, ya mestinya V-nya hurufnya gede ya. Karena nomor hurufnya gede N-nya. Dan harus konsisten. Ya, nah ini volume nomornya hurufnya kecil. Ya. Ini ada volume tidak ada nomor. Ya kan? Nah, jadi harus konsisten. Ini ada jurnal function of food, nggak ada volume, nggak ada nomor, nggak ada halaman. Nah, kita ini kan dosen, tugasnya golek salahi mahasiswa kan gitu, kan kelihatan. Ini hurufnya gede terus kecil. Ini hurufnya gede semua. Nah, ini yang benar. Bentar ya, saya ada bel. Nggih, monggo. Oke, jadi nah ini juga nomor 9 nih, nggak ada kejelasan Tas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi apa ini? Ini nomor 10 juga. Belum Pak Abi. Belum Ya. saya ini apa? Oke, monggo lah nanti ya. Ya kan tugas saya mereview. Siap. Tak cilik-cilik rambutnya saya. Ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau mahasiswa sih saya tanya, ini apa sih singkatannya Maset.J.M.SCI? Ini saya tanya, artinya kepanjangannya apa sih? Yeah. Loh, siapa tahu ada reviewer yang iseng ya. Jadi kalau kita harus hati-hati ya. Ini kan juga rasanya nggak ada ya tropical mat ya. Ini yang nomor 17. Mestinya tropical mat ya. Tropical. Iya. Iya. Tropical medicine ya. Iya, betul. Siap, Pak. Ya, pokoknya apa bisa tak telanjangi. Gitu. Ya, lainnya sih sama saya kira. Tadi yang nggak konsisten aja. Nah, ini buku ya, nomor 38 tuh buku ya. Food antioksidan. Biasanya kalau nama artikelnya ini huruf besar atau huruf kecil-kecil, kalau buku itu selalu hurufnya huruf besar. Food antioksidannya dengan A besar. Saya nggak tahu kalau di kimia ini penulisnya atau editornya siapa. Buku food antioksidan itu biasanya wajib disebut. Ya, misalnya Nusantara, gitu ya, editor, nah, gitu. Food antioksidan. Berarti ini buku ini penulisnya banyak sehingga ada yang nulis hanya cukup 1 sampai halaman 18. Nggak mungkin ditulis 1 orang kan ini. Ya. Kalau ini nyarinya di Mendeley, ini pasti ada di internet.
Tapi Iya, kalau nyarinya waton nyari, belum tentu di internet, di Mendeley ya, di internasional ada. Apalagi kalau menggunakan jurnal-jurnal yang bahasa Indonesia. Ya. Ya. Terus saya sih kalau ada ini juga saya usahakan tidak terpenggal, Mas. Yang nomor 40 ini yang terpenggal. Caranya simpel kok. Ini diblok semua lalu paragrafnya misalnya 1 ya, dibikin multiple 0,96 gitu. Nanti kan jadi rapi ya, nggak ada yang terpotong ya. Ya nggak ada yang terpotong ya. Atau kalau ini mau saya usir ke bawah, ini mulai 39 ini ke atas saya blok, ininya spasinya nggak 1 ya, tapi 1, berapa gitu. Sehingga lari nanti 40 lari ke bawah. Ya, ya, nggak kelihatan dengan mata telanjang, tapi ininya jadi rapi. Rapi, ya, nggak ada pustaka yang terpotong. Ya itulah. Ya, lainnya hampir sama. Ini lumayan banyak ini pustakanya, sampai 69. Nanti ada juga yang reviewer tuh ngeritik, pustakanya jangan banyak-banyak dong. Yang penting-penting saja ya. Nah ini penting KB. Ya ini penting semua. Nah, ini banyak yang baru, alhamdulillah. Ada yang 2021. Ya, karena banyak juga yang nggak sadar ya bahwa dari pustaka itu ketahuan penelitinya ini peneliti milenial bukan. Artinya milenial yang saya maksud itu dia sudah membaca yang baru-baru. Ini kalau pustakanya 2008, 1997, nah ini berarti masalahnya peneliti. Itu masalahnya peneliti, nggak pernah baca. Nah kalau ini benar-benar, karena dia pustakanya baru-baru ini. Ya, 2019, 2020, 2018, 2021. Nah, itu. Saya juga kalau disuruh nge-review, ini duluan yang saya lihat. Pustakanya kayak apa? Ya, pustaka bahlak gini mah. Gitu. Ya, nggak ada satupun yang baru gitu. Ya, itu ya komentar saya untuk Mas Khairul. Mudah-mudahan ini bisa layak diterima sehingga. Amin. Masih proses Pak Abi. Ya, yang SKS tadi dibetulin. Ya, saya kalau bikin proposal itu juga nggak bisa kalau biasanya sih 3 hari ya sebelum batas itu baru ya, jam 12 malam kurang 5 menit gitu. Wow, tahu-tahu listrik mati. Printer ngadat lah. Waduh, seru pokoknya ya. Kalau bikin proposal itu sudah mendekati hari ya. Ada aja. Ya, tapi kalau lama sebelumnya nggak pernah mikir, alah nanti aja deh. Ya, kayak kemarin tiba-tiba listrik mati gitu ya. Tahu-tahu hidup lagi, itu kan senam jantung. Ya, jadi menurut saya ya agak jauh gitu ya. Karena bisa terjadi servernya print nggak sanggup menerima puluhan ribu secara serentak. Akibatnya kita nggak bisa masuk, muter aja. Ya, nggak bisa masuk ketika mengunggah. Nah dulu ketika saya ketua LPPM, saya minta jatah khusus ke LPTIK ya, ke Lembaga Informasi Universitas. Saya minta fasilitas khusus. Ya, untuk apa? Untuk waktu mengunggah ini pada saat injury time. Jadi saya di kantor sampai jam 12 malam lebih, sampai jam 1 malam, membantu teman-teman mengunggah. Ya, kan kalau banyak yang mengunggah dan banyak diterima, yang berprestasi kan ketua LPPM. Ya, selain penelitinya sendiri, ketua LPPM-nya juga berprestasi.
Wah, zamanmu dhisik. Oleh sakmi ini kan gitu. Jadi saya minta khusus betul-betul. Ya, sehingga ketika teman-teman itu mengunggah itu nggak tembus, di komputer saya di kantor tembus. Ya, karena saya misalnya sampai 100 Mbps gitu. Kalau di rumah paling 2 kan gitu. Ya, begitu plus, wah banyak yang masuk. Nah, barangkali Mas Khairul juga bisa minta khusus untuk saat-saat tertentu gitu ya. Jadi kalau mau unggah itu saya telepon, tolong selama sekian hari ini saya jangan diturunin. Oke, saya pikir itu Bu Ratna, berikutnya besok ya. Yang itu mungkin Bapak Ibu mau menambahi. Kita diskusi yang punya Mas Khairul dulu ya dari penjelasan saya. Apa yang bisa dikomentari, monggo. Iya, monggo Bapak Ibu. Karena kalau seandainya ini mau membahas punyanya Bu Nurli, mungkin tidak nututi ya Pak, karena cuma tinggal setengah jam. Iya, saya juga capek. 1,5 jam dobos terus. Tidak nututi juga. Nah, ini kita diskusi aja dulu yang ini. Yang paparannya Mas Pak Khairul. Bapak Ibu kalau seandainya mau ada. Gimana? Ada nggak yang mau berkomentar? Ada kesan seperti Pak Ibat atau mungkin suaranya kecil ya? Suaranya kurang. Masih kecil suaranya. Masih kecil beratnya. Sebentar. Halo? Sudah? Sampun? Belum? Masih kecil juga? Iya. Masih. Seperti. Ini volumeku udah tak gedein. Yang mau ngajukan itu siapa? Bu Lila? Apa Pak? PKPT Pak. PKPT Bu Lila ada. Terus Bu Reni. Bukan yang dikirim. Oh, Mbak Nurli Pak. Mbak. Iya. Bu Nurli Pak. Manajemen itu loh, apa? Bisnis. Kosmetik. Bu Nurli Pak. Bu Nurli. Iya. Besok nggih. Nah. Ini praktek bisnis berkelanjutan. Oke. Ya. Bu Nurul Laili ya. Fitria. Bu Nurul Laili. Nanti ada lagi Bu Reni ya, Bu Ratna ya. Insya Allah mungkin. Bu Reni kemarin kan udah itu ya, udah kita bahas perbaikannya. Proposal penelitian. Yang psikologi ya. Oh, proposal penelitian ya. Proposal, iya, proposal. Wah, itu Bu Nurul Fitrianya ada ya. Besok ya Mbak ya. Besok ya. Karena sebenarnya saya banyak tugas di lain, tapi nanti saya usahakan ya Prof. Tapi ini ya Prof seadanya. Saya malu. Jangan bilang banyak tugas dong. Tridharma itu kan tugas utama. Iya. Iya. Saya kemarin pelatihan pekerti, Prof. Jadi saya nggak bisa ngikutin jenengan. Saya jadi takut minder, saya ketinggalan. Aduh, kurang banyak ini. Saya nggak bisa ngikutin dua-duanya. Ya nggak apa-apa. Ikuti salah satu ya. Konsentrasi yang satu. Jangan dua-duanya hancur. Itu benar, ya, pekertinya beresi dulu, begitu beres pindah ke sini. Nah, sambil didengerin. Saya berkomentarnya apa. Tapi harus on cam itu loh waktu di pekerti, jadi saya juga kebingungan. Oh, pekertinya udah selesai belum? Enggak, pekertinya udah selesai. Tinggal tugas, Prof. Oke. Kurang tugasnya, insya Allah saya kurang 2 tok. Selesai habis. Kemarin memang sengaja istirahat. Kalau besok bisa? Bismillah. Untuk, ya, kalau masih
masih harus tugas pekerti, nanti yang lain. Nanti kapan? Oh. Siapnya. Oh iya, kapan dulu gitu aja Prof. Yang lain dulu nanti Selasa atau Rabu kalau saya. Kamis mungkin Bu. Kalau Kamis Kamis. bisa. Kamis bisa nggak? Kamis bisa dong, bisa. Oke. Oh ya udah Kamis aja. Ini saya bilang begitu bukan berarti saya belum baca proposalnya loh ya. Saya udah baca. Siap. Jadi sebelum itu kan Prof. Saya udah baca saya bukan cuma proposalnya Mbak Nurul loh yang saya baca. Saya udah baca itu Sustainable Business Cosmetic Business, Greening Up Cosmetic Business. Sama dengan saya baca itu proposalnya Mas Korul itu bukan cuma proposal yang saya baca. Makanya saya bisa tanya, kenapa kok metanol? Padahal metanol begini, gini ya. Saya cecar. Ya. Sama, ini saya juga udah baca ini. Cuman saya agak capek aja pipiku ini. Ya. Jadi saya udah baca Sustainable Cosmetic Business. Ya. Perdebatan tentang istilah sustainable pada bisnis kosmetik. Ya, saya baca sudah. Ya, oh ini, saya mulai paham nih apa yang mau diteliti oleh Mbak Nurul ya, karena saya kan bukan orang manajemen, ya, bidang saya sangat spesifik biologi tanah. Ya, sebetulnya tidak tepat ya kalau saya ngomentari orang lain, tapi ini amanah ya, mau nggak mau harus dilaksanakan dan saya harus belajar. Dan sudah saya lakukan ya. Tengah malam tadi loh. Iya, tengah malam saya baca dua proposal. Oh, ini maunya gitu. Oke. Ya berarti nanti untuk besok Bu Nur Laili dulu, nanti mungkin Kamis baru Bu Reni, begitu mawon Pak Pinggir. Tuh, terbalik. Yang besok Mbak Nurulnya nggak bisa masih Kamis dia. Oh, Bu Reni yang nggak bisa, Pak. Oh, Bu Reni. Waktu tadi suaranya Bu Reni toh. Iya, yang tadi suaranya Bu Reni. Oke, siapa yang siap? Jadi, monggo. Oh, jadi besok Mbak Nurul. Bu Nurul Laili. Nanti hari Kamisnya Bu Reni. Tambah banyak yang saya bacain. Ya, jadi nun sewu yang ngapunten aja saya bertindak selaku reviewer ya. Yang saya cari adalah kelemahan-kelemahan dalam sebuah proposal supaya ya harapannya insya Allah lebih baik begitu. Sehingga kalau menghadapi reviewer yang sesungguhnya itu relatif lebih siap, proposalnya sudah lebih baik. Gitu. Ya, reviewer itu jangan lupa ya, ada yang sudah sepuh, sudah berpengalaman. Ya. Istilahnya itu Mas Korul nggak perlu baca dia. Dicium-cium gini aja tahu ini nggak lolos gitu. Ya istilahnya ya baca abstrak aja ini nggak bisa, nggak sampai ke dalam. Ada yang muda ya karena ya baru jadi reviewer udah dibaca dari awal sampai akhir ya komentarnya panjang-panjang gitu ya itu biasa ya jadi nggak perlu heran kalau nanti presentasi atau macam-macam atau nggak pakai presentasi langsung diterima alhamdulillah. Kemarin waktu PDP pakai presentasi nggak? Boten Pak. Apa? Langsung diterima sekarang? Langsung pengumuman Pak. Oh langsung pengumuman ya nggak kayak dulu. Kalau dulu pengumuman itu nanti masih diseleksi lagi presentasi dulu ya dari 100 lolos 80 gitu. Kalau sekarang langsung diumumkan alhamdulillah. Berarti nggak perlu bikin PowerPoint untuk presentasi penelitian. Ya. Oke, saya pikir gitu dulu, Bu Ratna. Lanjutkan besok. Ini ada Pak Rektor, mungkin Bapak Bade yang ngendikan. Pak Rektor selalu memantau ya. Iya, Pak. Ada dua nih. Satu Adri, satunya Pak Rektor. Tapi mungkin ada kegiatan ini belum juga. Iya. Terima kasih Pak Ibad
bersedia proposalnya untuk di coaching. Nanti Selasa besok Bu Nurul Fitria, dan nanti insya Allah hari Kamis kita ketemu lagi dengan proposal dari Bu Reni. Seperti itu. Bu Lila juga insya Allah katanya ada PKPT Pak nanti. Nggak tahu nanti seperti apa. Insya Allah katanya beliau kemarin ceritanya begitu, tapi belum tahu nanti seperti apa. Sampai ketemu besok. Bapak Ibu, terima kasih Pak Abi atas bimbingannya. Besok jam 10 kita masih ketemu lagi bersama dengan Pak Abi. Yes. Jadi ya, nanti siang Pak Rama insya Allah ditiadakan ya Pak Ibad ya. Free Bu. Jadi nanti siang Pak Rama ditiadakan karena beliau ada acara. Nanti mungkin besok Pak Rama. Udah lagi jam 2. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu sehat. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih bimbingannya Pak Abi, Bapak Ibu peserta Dayataser. Sampai ketemu besok jam 10 siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Pak Abi, matur nuwun Bapak Ibu. Nuwun Pak Abi. Waalaikumsalam. Sama-sama Mas Aksan, sama-sama terima kasih. Mas Aksan kirim chat soalnya. Pak Aksan kirim chat. Saya pamit dulu ya. Monggo Pak Abi. Monggo. Bapak Ibu yang kagungan proposal ataupun artikel penelitian ataupun artikel pengabdian, monggo loh kalau mau dikirimkan ke Pak Ibad dulu. Nggak apa-apa. Saya kemarin juga sudah dibedah habis sama kok. Hari ini Pak Ibad sudah di dalam Pak Aksan ya mungkin kagungan proposal monggo Pak Aksan nggak apa-apa. Kan sudah pernah ngajukan PDP juga nih kemarin. Iya sudah ya. Monggo Pak Aksan. Ini kesempatan kalau ini Pak Ibad kemarin itu kan formatnya beda kan. Kalau yang baru-baru itu kan langsung ngisi di apa ya? Di webnya, di aplikasinya. Ada template-nya, Nah, itu yang masih saya cari-cari kok masih belum ketemu. Oh, Pak Hasan mau ngajukin yang apa Pak Hasan? Kemarin kan pengabdian untuk yang gagal ini itu loh Pak, apa namanya? Gagal upload itu. Terus ada juga yang PKPT. Tapi mungkin yang 2020 ya. Ada juga PKPT. Nah, itu dua itu maksud saya mau saya konsultasikan. Iya, cuma mungkin Pak Ibad bisa download datanya itu Pak Ibad. Nah, maksud saya begitu. Nanti saya download dikirim dari Pak Ibad Pak Aksan. Yang PKPT sama PKM Pak Aksan Kalau sudah dikirim Pak Pak Aksan, kalau udah dikirim itu sebenarnya jenengan buka aja Simlip tab Mas. Nanti di situ yang berkas yang panjenengan pernah isi itu bisa di-download kan? Oh, enggak bisa Bu Reni, saya sudah nyoba. Ada tampilan datanya, cuma enggak bisa di-download, enggak bisa. Mungkin dari LPPM bisa Bu Reni, jadi nanti bisa dibantu. Kalau Bu Reni seandainya mau coachingkan proposal yang terapan kemarin, bisa minta dibantu Pak Ibad untuk downloadkan. Jadi nanti bisa dikirim sama Pak Ibad ke datang panjenengan. Bisa nggih Pak Ibad? Bisa. Oh nggih. Berarti Pak Aksan nanti dua nggih, PKPT sama PKM nggih, Pak Aksan. Nggih, kalau bisa di-download nanti tolong saya revisi dulu Pak Ibad. Jadi nanti biar itu aja Pak. Saya kirim. Nggih. Sekalian nanti sama Bu Reni Pak Ibad mungkin yang terapan kemarin itu. Iya. Siap. Terima kasih Pak Ibad bantuannya. Matur nuwun Bapak Ibu kehadirannya. Jadi yang sudah kagungan monggo nanti kalau seperti Pak Aksan gini kendalanya dikomunikasikan. Jadi nanti kita bisa bantu kendalanya apa.